Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Hafiz Randi Arkan, yang kedua Yolanda Komala Ivana, yang ketiga Mela Ardianis, yang keempat Delvina Agustira, yang kelima Keratul Sadza, yang keenam Wahyu Novitasari, yang ketujuh Taufikur Rahman, yang kedelapan Abdul Rashid, dan yang kesembilan Salman Najib. Adapun materi-materi yang akan dibahas pada presentasi ini adalah sebagai berikut. 1. Pengertian kompensasi. 2. Tujuan kompensasi. 3. Manfaat kompensasi. 4. Jenis kompensasi. 5. Komponen kompensasi. 6. Faktor yang mempengaruhi kompensasi. 7. Hal lain yang diatur undang-undang. Baiklah, poin yang pertama yaitu poin A akan dibahas oleh saya sendiri. Poin A yaitu pengertian kompensasi. Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawannya, baik yang bersifat keuangan maupun non-keuangan. Artinya perusahaan akan memberikan balas jasa kepada seluruh karyawan yang terlibat di dalamnya. Balas jasa yang diberikan merupakan kewajiban perusahaan atas jerih payah yang diberikan kepada perusahaan selama bekerja. Sebaliknya, bagi karyawan, kompensasi adalah hak karyawan atas beban dan tanggung jawab yang diberikan kepada perusahaan. Jadi, kompensasi bagi perusahaan adalah sebagai kewajiban yang wajib diberikan, sedangkan bagi karyawan adalah hak yang harus diterimanya. Kemudian kompensasi dapat diberikan ada yang bersifat tetap karyawan seperti gaji dan tunjangan secara bulanan. Sedangkan tidak tetap adalah kompensasi diberikan tergantung dari prestasi kerjanya atau dengan pertimbangan lain. Baiklah, sekian dari saya. Penjelasan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Yolanda Komala Ivana. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Yolanda Komala Ivana, NIM 2016040043 akan melanjutkan presentasi poin B, yaitu tujuan kompensasi dalam praktiknya. Pemberian dan penentuan jumlah kompensasi yang layak memiliki beberapa tujuan. Oleh karena itu, wajib bagi perusahaan untuk memberikan kompensasi yang wajar dan sesuai seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Secara umum, tujuan pemberian kompensasi oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan hak karyawan. Artinya, kompensasi harus diberikan karena merupakan hak karyawan atas jerih payahnya dalam bekerja. Dalam hal ini, pemberian kompensasi merupakan kewajiban setiap pengusaha atau perusahaan kepada karyawannya. Yang kedua, memberikan rasa keadilan. Artinya, pemberian kompensasi yang dilakukan secara terbuka dan penentuan besarnya kompensasi didasarkan kepada kinerjanya. Penentuan kompensasi dilakukan tanpa ada diskriminasi dan apa adanya akan memberikan rasa keadilan. Karyawan merasa diperlakukan secara adil oleh pimpinan sehingga semangat dan motivasi kerja karyawan akan meningkat. Yang ketiga, memperoleh karyawan yang berkualitas. Artinya, dengan pemberian kompensasi yang baik akan menarik pelamar melamar ke perusahaan. Pelamar yang memiliki kualifikasi yang tinggilah yang paling banyak melamar. Sebaliknya, jika kompensasi yang dibayarkan kurang atau tidak menarik, maka akan memperoleh karyawan yang kurang memiliki kualifikasi atau tidak berkualitas. Yang keempat, mempertahankan karyawan. Artinya, dengan pemberian kompensasi yang sesuai atau layak, maka akan mengurangi karyawan yang keluar. Dengan kompensasi yang sesuai, maka karyawan akan terus bertahan dan terus berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya. Bahkan, timbul ketakutan akan dikeluarkan jika bekerja dengan tidak baik. Pada akhirnya, turnover karyawan juga dapat diminimalkan. Karyawan terus bekerja sampai pensiun. Yang kelima, menghargai karyawan. Pemberian kompensasi salah satu bentuk penghargaan terhadap jasa karyawan. Dengan kompensasi yang sesuai dan wajar, karyawan akan merasa dihargai segala jerih payahnya. Dengan dihargai, maka perusahaan juga akan menghargai perusahaan dengan bekerja sebaik-baiknya atau dengan berprestasi setinggi-tingginya, guna memajukan perusahaannya.
Yang keenam, pengendalian biaya. Dengan pemberian kompensasi yang layak akan dapat mengurangi rekrutmen dan seleksi karyawan. Hal ini dapat terjadi karena dengan pembayaran kompensasi yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan aturan, maka akan menimbulkan tingkat turnover karyawan. Pada akhirnya, karena terjadi turnover, maka ada posisi yang kosong dan harus segera diisi. Yang ketujuh, memenuhi peraturan pemerintah. Artinya, pemberian yang sesuai dengan kebijakan pemerintah berarti ikut mendukung program pemerintah. Dengan mematuhi peraturan pemerintah, akan terhindar dari bentuk sanksi yang mungkin terjadi. Bagi perusahaan yang tidak memberikan kompensasi berdasarkan peraturan pemerintah, maka akan dikenakan sanksi yang pada akhirnya akan merusak citra perusahaan, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Yang kedelapan, menghindari konflik atau pertentangan antar. Artinya, dengan kompensasi perselisihan karyawan dengan perusahaan atau karyawan dengan karyawan dapat layak dan wajar dan diminimalkan jika kompensasi dibayar secara sesuai aturan yang berlaku. Selanjutnya, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Mela Ardianis dengan NIM 2016040049 akan melanjutkan menjelaskan materi tentang poin C, manfaat kompensasi. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya kompensasi. Seperti yang pertama yaitu loyalitas karyawan meningkat. Artinya, dengan pemberian kompensasi yang benar akan membuat karyawan bekerja bersungguh-sungguh dan menumbuhkan rasa memiliki perusahaan yang semakin besar. Karyawan akan setia pada perusahaan dengan bekerja sesuai yang telah ditugaskan. Karyawan yang loyal biasanya tidak akan meninggalkan perusahaan dan tidak akan membongkar karyawan atau rahasia perusahaan kepada pihak lain. Yang kedua yaitu komitmen terhadap perusahaan meningkat. Artinya, dengan pemberian kompensasi yang benar, karyawan akan mematuhi segala kewajiban yang telah diberikan kepada perusahaan dan mematuhi semua peraturan yang ditetapkan perusahaan. Karyawan akan komit dengan ucapan, janji, dan perbuatan yang telah dilakukan kepada perusahaan. Artinya, karyawan akan patuh kepada perintah atasan dan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan. Yang ketiga yaitu motivasi kerja meningkat. Artinya, dengan pemberian kompensasi yang benar, maka dorongan karyawan akan untuk bekerja semakin kuat, sehingga merangsang karyawan untuk terus bekerja. Demikian pula sebaliknya, jika kompensasi dibayar secara tidak wajar, maka akan dapat menurunkan motivasi kerjanya. Karyawan yang termotivasi akan menghasilkan kualitas kerja yang relatif lebih baik. Yang keempat yaitu semangat kerja meningkat. Artinya, dengan pemberian kompensasi yang benar, maka karyawan akan semakin bersemangat untuk bekerja. Upaya untuk melakukan pekerjaan dengan baik dilakukan dengan penuh semangat. Karyawan juga pantang menyerah terhadap kendala atau suatu masalah yang telah atau sedang dihadapinya, sehingga selalu ada solusi. Karyawan juga tidak mudah putus asa untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapinya. Yang kelima yaitu kinerja karyawan meningkat. Artinya, dengan pemberian kompensasi yang benar, maka karyawan akan terus meningkat kualitas kerjanya yang pada akhirnya akan meningkatkan prestasi kerja dan kinerjanya. Hal ini dilakukan karena makin tinggi kinerja yang dihasilkan, maka akan mempengaruhi kinerjanya. Demikian pula sebaliknya, jika tidak atau kinerjanya kurang, maka kompensasi yang diperoleh juga relatif rendah. Yang keenam yaitu konflik kerja dapat dikurangi. Artinya, dengan pemberian kompensasi yang benar, maka pertentangan di antara karyawan dengan pimpinan atau karyawan dapat diminimalkan, sehingga semua karyawan bekerja sama makin kompak. Kecilnya konflik yang ditimbulkan pada akhirnya akan memperlancar proses kegiatan dalam suatu perusahaan, dalam arti tidak mengalami kendala yang berarti. Sebaliknya, jika terjadi konflik tentu akan mengganggu kegiatan perusahaan. Yang ketujuh yaitu memberikan rasa aman. Artinya, dengan pemberian kompensasi yang benar, maka karyawan akan merasa aman dan nyaman sehingga tidak menimbulkan kegelisahan selama bekerja. Karyawan yang selalu fokus untuk melakukan pekerjaan tanpa terganggu dengan pikiran tentang kompensasi yang diterimanya. Yang kedelapan yaitu memberikan rasa kebanggaan.
Artinya pemberian kompensasi yang relatif lebih besar dari ketentuan pemerintah dan pesaing akan memberikan rasa bangga karyawan. Dengan memiliki rasa bangga yang besar, akan membuat karyawan bekerja lebih sungguh-sungguh untuk mencapai hasil yang maksimal. Dan yang kesembilan yaitu proses kegiatan perusahaan berjalan dengan lancar. Artinya, pemberian kompensasi yang sesuai dan wajar akan memperlancar jalannya kegiatan perusahaan. Hal ini akan terjadi karena tidak ada kekosongan jabatan atau posisi yang ditinggalkan. Baiklah, hanya itu presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Delvina Agustira dengan NIM 20160400052 akan menjelaskan materi mengenai poin D yaitu jenis kompensasi. Pada dasarnya, pemberian kompensasi antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya seringkali berbeda, baik dalam hal jumlah yang dibayar maupun komponen-komponen kompensasinya. Namun, jenis-jenis kompensasi yang diberikan biasanya sama atau tidak terlalu jauh berbeda. Perusahaan harus pandai mengelola pemberian kompensasi, mengingat jika pemberian kompensasi lebih rendah jumlahnya atau lebih sedikit jumlahnya akan mengakibatkan turnover karyawan. Dalam praktiknya, ada banyak jenis kompensasi yang diberikan perusahaan. Hanya saja, secara garis besar, kompensasi dibagi ke dalam dua macam. Kompensasi yang dapat diberikan yaitu yang pertama, kompensasi keuangan. Kompensasi keuangan merupakan kompensasi yang diberikan dalam bentuk uang, baik secara periodik, mingguan, bulanan, atau tahunan. Jenis kompensasi keuangan dapat berupa yang pertama, gaji. Pemberian gaji bersifat tetap, artinya jumlahnya diberikan setiap bulan yang besarnya bervariasi, sesuai dengan golongan atau kepangkatan yang diembannya. Besarnya gaji juga ditentukan oleh berbagai pertimbangan, utamanya adalah masalah kinerja karyawannya, di samping kemampuan perusahaan. Yang kedua, upah. Upah merupakan pendapatan yang diperoleh dalam mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Pembayaran upah bersifat tidak tetap yang diberikan harian, mingguan, atau sesudah pekerjaan diselesaikan. Biasanya pembayaran upah diberikan kepada pekerja lepas atau harian. Yang ketiga, bonus. Selanjutnya, bonus merupakan pembayaran yang dilakukan kepada seseorang karena prestasinya atau prestasi perusahaan secara keseluruhan. Bonus biasanya diberikan apabila dalam dua jenis, yaitu bonus umum dan bonus khusus, di mana bonus umum diberikan kepada semua karyawan yang besarnya biasanya tergantung dari jabatannya. Sementara itu bonus khusus, bonus yang diberikan untuk individu dan bonus kelompok atau unit kerja. Bonus ini diberikan karena adanya kinerja atau prestasi kerja individu atau kelompok yang meningkat. Yang keempat, komisi. Komisi ialah kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan, misalnya dalam kemampuannya menjual suatu barang atau produk. Besarnya komisi yang diberikan tergantung dari kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Yang terakhir yaitu insentif. Insentif merupakan rangsangan yang diberikan untuk mendorong karyawan meningkatkan kinerja, sehingga dengan pemberian insentif kinerja akan meningkat. Insentif juga diberikan untuk pekerjaan tertentu yang tidak semua orang mau atau mampu untuk melaksanakannya. Insentif dapat diberikan untuk mereka yang hadir tepat waktu tanpa absen dalam satu periode, atau dapat pula insentif diberikan setelah selesai melakukan pekerjaan yang melebihi dari target yang telah ditentukan. Sekian penyampaian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Karato Sadza dengan NIM 2016-040056 akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Delvina Agustira. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai kompensasi bukan keuangan. Kompensasi bukan keuangan merupakan kompensasi yang diberikan dalam bentuk tunjangan-tunjangan guna meningkatkan kesejahteraan karyawan, baik fisik maupun batin. Berikut jenis-jenis kompensasi bukan keuangan terdiri dari
Yang pertama yaitu tunjangan kesehatan. Tunjangan kesehatan merupakan fasilitas kesehatan yang diberikan kepada karyawan, suami istri, serta anak-anaknya. Besar fasilitas kesehatan ini diberikan tergantung jabatan seseorang. Artinya, seseorang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi akan memperoleh fasilitas yang lebih baik dari yang di bawahnya. Yang kedua itu tunjangan anak atau tunjangan istri. Tunjangan anak merupakan tunjangan kesehatan, makan, dan pendidikan bagi anak. Sedangkan tunjangan istri biasanya hanyalah tunjangan makan dan kesehatan saja. Yang ketiga itu tunjangan perumahan. Tunjangan perumahan merupakan fasilitas perumahan yang diberikan kepada karyawan, apakah dengan memberikan cuma-cuma atau cara mencicil atau diasramakan. Yang keempat itu tunjangan kendaraan. Tunjangan kendaraan merupakan kendaraan yang diberikan oleh pimpinan yang menjabat suatu jabatan tertentu. Tunjangan kendaraan diberikan dalam rangka untuk memperlancar aktivitas pimpinan atau unit kerja tertentu. Yang kelima itu tunjangan komunikasi. Tunjangan komunikasi merupakan tunjangan diberikan guna memperlancar komunikasi pimpinan dengan karyawan atau dengan pelanggan. Dengan tunjangan ini diharapkan komunikasi dalam rangka menjalankan aktivitas perusahaan menjadi lancar. Misalnya tunjangan pulsa telepon. Lalu yang keenam yaitu tunjangan kelangkaan. Tunjangan kelangkaan merupakan tunjangan yang diberikan untuk pekerja yang memiliki keahlian khusus. Artinya bidang pekerjaan yang tidak semua orang memilikinya dan sangat jarang bagi yang memilikinya, sehingga perlu diberikan tunjangan khusus. Tunjangan ini diberikan guna mempertahankan karyawan agar tidak pindah ke perusahaan lain. Yang ketujuh yaitu tunjangan kemahalan. Tunjangan kemahalan merupakan tunjangan yang diberikan untuk karyawan yang ditempatkan di daerah tertentu di mana harga relatif lebih mahal dari daerah lainnya. Yang kedelapan yaitu tunjangan pendidikan. Tunjangan pendidikan merupakan tunjangan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian karyawan dalam bidang tertentu. Tunjangan pendidikan diberikan dalam dua jenis, yaitu yang bersifat informal dan bersifat pelatihan, seperti workshop, seminar, serta pendidikan formal seperti masuk ke perguruan tinggi tertentu. Tunjangan pendidikan juga terkadang diberikan kepada anak karyawan sampai menjelang tertentu dalam bentuk beasiswa. Yang kesembilan yaitu tunjangan liburan. Tunjangan liburan merupakan tunjangan bagi karyawan untuk menyegarkan kondisi karyawan dan keluarga, sehingga menjadi lebih segar. Tunjangan liburan ini diberikan biasanya setahun sekali, baik secara bersama-sama atau per individu karyawan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang ke-10 yaitu tunjangan hari tua. Tunjangan hari tua merupakan tunjangan yang diberikan kepada karyawan yang sudah memasuki masa pensiun. Tunjangan ini diberikan karena jasa-jasa yang telah diberikan kepadanya dalam jangka waktu tertentu. Besar tunjangan tergantung dari jabatan yang terakhir mereka jabati. Lalu yang ke-11 yaitu tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya merupakan tunjangan yang diberikan kepada setiap karyawan yang merayakan hari-hari besar agamanya masing-masing. Tunjangan hari raya untuk semua umat beragama yang diakui pemerintah. Besarnya tunjangan hari raya biasanya 1 bulan gaji kotor yang diterima. Baiklah, saya Wahyu Novitasari dengan NIM 20160400058 akan melanjutkan penjelasan materi tentang poin E, yaitu komponen kompensasi. Komponen kompensasi sering disebut dengan nama komponen gaji, yang memuat sejumlah item-item yang diterima karyawan. Banyaknya jumlah item tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan, termasuk dalam hal ini jabatan yang diembannya. Artinya, jika memiliki jabatan tertentu, pasti komponen gaji yang dimilikinya akan berbeda dengan tidak memiliki jabatan. Berikut ini jumlah komponen penerimaan pendapatan seseorang atau pegajian dalam 1 bulan. Yang pertama, yakni ada gaji pokok. Gaji pokok merupakan pendapatan dasar yang diterima seseorang karyawan. Penentuan besarnya gaji pokok didasarkan kepada jenjang pendidikan seseorang pada saat masuk.
Artinya, dengan jenjang pendidikan akan menentukan kepangkatan atau golongan seseorang. Yang kedua, ada konsumsi atau makan. Ini merupakan kompensasi yang diberikan untuk kebutuhan makanan dan lauk pauk karyawan. Tunjangan ini juga diberikan untuk anak dan istri yang menjadi tanggungan karyawan. Pembayaran tunjangan konsumsi dapat diberikan dalam bentuk barang atau dikonversi dalam bentuk uang seharga barang yang diterimanya. Yang ketiga, transportasi merupakan tunjangan transportasi guna memperlancar karyawan datang ke kantor. Tunjangan transportasi dapat dalam bentuk uang atau kendaraan, yaitu motor atau mobil. Yang keempat, perumahan. Tunjangan perumahan berupa bantuan perusahaan untuk memperoleh hunian yang layak untuk ditempati. Untuk pemberian tempat hunian atau perumahan dapat diberikan dalam bentuk pembelian rumah, disewa, atau diberikan asrama. Yang kelima, kesehatan. Merupakan tunjangan yang diberikan untuk melindungi karyawan dari sakit. Biasanya tunjangan kesehatan diberikan untuk seluruh keluarga, yaitu istri dan beberapa orang anak. Besarnya tunjangan kesehatan tergantung dari golongan dan jabatan seseorang. Yang keenam, tunjangan jabatan. Tunjangan yang diberikan kepada seseorang yang memperoleh jabatan tertentu. Tunjangan ini diberikan sesuai dengan beban dan tanggung jawab yang diembannya. Artinya, begitu karyawan tidak menduduki jabatan, maka tunjangan ini akan segera hilang. Yang ketujuh, tunjangan kelangkaan. Merupakan tunjangan yang diberikan kepada seseorang karena keahlian khusus yang dimiliki oleh seseorang dan sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Tunjangan ini biasanya diberikan sebagai penghargaan atas keahliannya dan untuk menjaga agar karyawan betah dan tidak pindah ke perusahaan lain. 8. Tunjangan kemahalan. Merupakan tunjangan yang diberikan karena kondisi suatu daerah yang biaya hidupnya lebih mahal dibanding dengan daerah lain. Tunjangan ini diberikan agar karyawan mau dipindahkan atau menempati pos di mana dia ditempatkan. Biasanya penempatan di wilayah yang tingkat inflasinya tinggi dibanding dengan daerah lainnya. Yang kesembilan, tunjangan inflasi merupakan tunjangan yang diberikan ketika kenaikan harga terjadi dalam waktu tertentu. 10. Tunjangan prestasi merupakan tunjangan yang diberikan karena karyawan memperoleh penghargaan tertentu. Biasanya prestasi dalam bentuk penghargaan yang diperoleh dari luar perusahaan atas jasa-jasa karyawan dalam bidang tertentu. Yang ke-11 merupakan penghargaan atas kinerja karyawan yang dianggap baik, sehingga perlu diberikan penghargaan. Bonus juga dibayarkan karena kinerja perusahaan yang berhasil meningkatkan labanya. Jadi, bonus hanya dibayar jika perusahaan mengalami keuntungan atau karyawan mampu meningkatkan kinerja di atas yang ditargetkan. Yang ke-12, intensif merupakan upaya perusahaan untuk merangsang atau mendorong karyawan agar mau dan mampu melakukan suatu pekerjaan. Besarnya insentif tergantung dari beban pekerjaan, jenis atau lokasi pekerjaannya. Insentif dapat dibayarkan baik dalam bentuk keuangan maupun non-keuangan. Yang ke-13, lembur merupakan tunjangan yang diberikan ke perusahaan kepada karyawan yang kerja di luar jam kerja atau jam yang telah ditetapkan. Lembur diberikan karena memang pekerjaan tersebut harus segera diselesaikan dan tidak dapat ditunda. Biasanya besarnya lembur dibayarkan dengan hitungan jam. Yang ke-14, tunjangan hari tua merupakan bentuk penghargaan perusahaan kepada karyawan atas jasa-jasa yang diberikannya selama bekerja. Yang ke-15, tunjangan hari raya merupakan tunjangan yang diberikan pada setiap hari besar keagamaan, misalnya Idul Fitri, Natal, dan hari besar lainnya. Biasanya tunjangan hari raya biasanya ditetapkan minimal 1 kali gaji karyawan sesuai fungsi dan jabatannya. 16, tunjangan lainnya merupakan tunjangan yang diberikan untuk pekerjaan tertentu. Misalnya bagi mereka yang bekerja di laut ada tunjangan uang gelombang, atau bagi mereka yang bekerja di hutan ada tunjangan uang nyamuk. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Taufikur Rahman. Baiklah, saya Taufikur Rahman dengan NIM 20160400062 akan melanjutkan presentasi mengenai komponen kompensasi dari rekan saya yang bernama Wahyu Novitasari. Adapun tanggungan atau kewajiban yang harus dipotong bendahara atau bagian pengajian sebagai berikut. Yang pertama, pajak. Pajak merupakan kewajiban karyawan yang harus dibayar kepada negara karena memperoleh suatu penjelasan tertentu.
biasanya pajak, terutama pajak penghasilan langsung, dipotong di slip gaji karyawan. 2. Pinjaman koperasi, artinya karyawan meminjam sejumlah uang kepada koperasi atau membeli barang lewat koperasi, dan pembayarannya melalui pemotongan gaji. Tugas bendahara atau bagian pengajian untuk memotong jumlah pinjamannya setiap bulan dan ditampilkan di slip gajinya. 3. Pinjaman bank, artinya karyawan meminta sejumlah uang kepada lembaga keuangan dan pembayarannya dipotong melalui kerjasama dengan bank. Pemotongan lewat gaji biasanya memberikan kepastian kepada bank yang menjadi tanggungan karyawannya. Kemudian yang keempat, infak atau zakat, merupakan kemauan karyawan yang dengan sengaja meminta kepada bendahara untuk dipotong lewat gaji guna diberikan untuk keperluan infak atau zakat. Kemudian terakhir yang kelima, pinjaman lainnya, artinya karyawan meminjam sejumlah uang kepada lembaga keuangan seperti leasing atau asuransi atau penggadaian yang pembayarannya juga lewat pemotongan gaji. Itulah presentasi mengenai komponen kompensasi. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya yang selanjutnya. Saya Abdul Rashid dengan NIM 2016040068 akan melanjutkan presentasi, yaitu faktor yang mempengaruhi kompensasi. Kompensasi yang diterima oleh karyawan dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan, artinya besar kecilnya jumlah kompensasi yang diterima seseorang dalam satu bulan didasarkan pada pertimbangan yang telah ditetapkan perusahaan. Hanya saja dalam praktiknya tidak semua perusahaan mempertimbangkan hal tersebut dengan berbagai alasan. Sebaliknya, banyak juga perusahaan menggunakan semua pertimbangan yang ada, namun jumlahnya diberikan tidak sesuai dengan kelayakan kompensasi yang benar. Jadi, yang benar seharusnya perusahaan memasukkan semua pertimbangan dengan jumlah yang benar pula. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan jumlah komponen kompensasi dan besarnya kompensasi yang diterima karyawan per bulan. Yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan faktor utama dalam menentukan besarnya jumlah kompensasi yang diterima. Artinya dasar utama permulaan dari selanjutnya besarnya kompensasi yang diterima setelah karyawan bekerja adalah pendidikan. Yang kedua yaitu pengalaman. Artinya jangka waktu dan keahlian seseorang dalam bekerja. Seseorang yang telah bekerja selama 15 tahun tentu berbeda dengan karyawan yang baru bekerja 5 tahun atau 10 tahun. Pertimbangan adalah dengan waktu kerja yang makin lama, maka jasa yang diberikan ke perusahaan juga lebih lama. Yang ketiga yaitu beban pekerjaan dan tanggung jawab. Beban kerja dan tanggung jawab yang dibebankan oleh seseorang menjadi pertimbangan untuk menentukan besar kecilnya kompensasi yang diterima. Artinya karyawan yang memiliki beban kerja dan tanggung jawab lebih besar dari yang tentu memiliki kompensasi lebih besar pula. Yang keempat yaitu kenaikan jabatan, tentu akan mampu meningkatkan kompensasinya. Karyawan yang memperoleh jabatan baru, misalnya seorang karyawan memperoleh kenaikan jabatan sebelumnya belum memiliki jabatan, sekarang diangkat atau memperoleh jabatan sebagai supervisor, maka akan ada tambahan uang jabatan di komponen pengajiannya. Yang kelima yaitu jenjang kepangkatan atau golongan. Jenjang kepangkatan atau golongan juga menjadi faktor pertimbangan untuk menambah kompensasi yang diterima seseorang. Misalnya karyawan yang semula memiliki pangkat 3B dengan gaji pokok 3 juta, jika kepangkatannya naik menjadi 3C, maka gaji pokoknya akan naik sesuai dengan aturan perusahaan. Misalnya setiap satu tingkat jenjang kepangkatan dihargai dengan Rp500.000. Yang keenam yaitu prestasi kerja. Kinerja merupakan prestasi kerja yang diperoleh seseorang dalam jangka waktu tertentu. Karyawan yang memiliki kinerja yang baik tentu akan memperoleh kompensasi yang baik. Dengan kinerja yang melebihi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, maka kompensasi yang dibayar meningkat. Misalnya dengan kinerja yang baik, maka ada kenaikan jabatan, jenjang, kepangkatan, bonus atau penghargaan lainnya. Baiklah, saya Salman Najib, NIM 2016040079
akan melanjutkan penjelasan materi, yaitu hal lain yang terkait oleh undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwasanya setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya, kewajiban perusahaan untuk membayar upah kerja atau gaji sebagai penghasilan atas balas jasanya. Upah kerja atau gaji yang dibayarkan haruslah memenuhi kelayakan hidup minimal yang harus dipenuhi. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh. Oleh karena itu, kebijakan pengupahan melindungi pekerjaan meliputi yang pertama, upah minimum, yang kedua, upah kerja lembur, yang ketiga, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, yang keempat itu upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, yang kelima itu upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, dan yang keenam, bentuk dan cara pembayaran upah. Ketujuh, denda dan potongan upah. Selanjutnya, hal yang dapat diperhitungkan dengan upah ialah yang pertama, struktur dan skala pengupahan yang proporsional. Yang kedua, upah untuk pembayaran pesangon. Dan yang ketiga, upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Upah minimum terdiri atas dua. Yang pertama, upah minimum berdasarkan wilayah, provinsi atau kabupaten kota. Kedua itu upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten kota. Upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup yang layak. Upah minimum ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan Bupati atau Wali Kota. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh serikat tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dalam hal ini kesepakatan lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib membayar upah pekerja atau buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa pekerja, pendidikan, dan kompetensi. Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Ketentuan mengenai struktur dan skala upah diatur dengan keputusan Menteri. Upah tidak dibayar apabila pekerja atau buruh tidak melakukan pekerjaannya. Ketentuan ini tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah apabila yang pertama, pekerja atau buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya. Yang kedua, pekerja atau buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya. Yang ketiga, pekerja atau buruh tidak masuk kerja karena ada halangan seperti menikah serta melahirkan. Yang keempat itu pekerja atau buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara. Yang kelima, pekerja atau buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh agamanya. Dan yang keenam, pekerja atau buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak memperkerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari oleh pengusaha. Yang ketujuh itu pekerja atau buruh melaksanakan hak istirahat. Dan yang kedelapan, pekerja atau buruh melaksanakan tugas serikat pekerja atau serikat buruh atas persetujuan pengusaha. Kesembilan, pekerja atau buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan. Ketentuan mengenai upah yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh yang sakit yang pertama, untuk 4 bulan pertama dibayar 100% dari upah. Yang kedua, untuk 4 bulan kedua dibayar 75% dari upah. Yang ketiga, untuk 4 bulan ketiga dibayar 50% dari upah. Dan yang keempat, untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha. Upah yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh yang tidak masuk kerja sebagai berikut. Yang pertama,
pekerja atau buruh menikah, dibayar selama 3 hari. Kedua, menikahkan anaknya, dibayar selama 2 hari. Ketiga, menghitankan anaknya, dibayar selama 2 hari. Dan yang keempat, istri melahirkan atau keguguran kandungannya, dibayar untuk selama 2 hari. Kelima, suami atau istri, orang tua atau mertua atau anak menantunya meninggal dunia, dibayar untuk selama 2 hari. Kemudian yang terakhir, anggota keluarga di dalam satu rumah tersebut meninggal dunia, dibayar selama 1 hari. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.